Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Dwi Gali Haji Wibowo dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 3 angkatan 2020. Saya di sini mengikuti mata kuliah Profesi Kependidikan di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Madiun, Unipma, Smart and Kompetitif. Baik, saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah terangkan syarat-syarat sebuah profesi beserta satu contohnya masing-masing. Jadi syarat-syarat sebuah profesi itu yang pertama adanya ilmu pengetahuan yang mendasari pekerjaan atau profesi orang tersebut. Misalkan mekanik, ya, kita katakan mekanik. Saya memberi contoh mekanik. Jadi dia juga harus mengetahui atau menguasai pengetahuan seperti yang ada di dunia mekanik, seperti mesin, kendaraan atau mesin dengan roda 4, dengan roda 2, dan juga mesin-mesin lainnya. Lalu yang kedua adalah syarat dari profesi ini, itu kode etik. Biasanya setiap pekerjaan itu memiliki kode etik. Nah, contoh dokter, ya, kode etik dari dokter. Dokter ini merahasiakan segala sesuatu yang terkait dengan informasi pribadi pasiennya kepada orang lain. Jadi tidak sembarangan memberi informasi. Lalu yang ketiga adalah adanya pengakuan dari masyarakat dan pemerintah secara legal. Jadi profesi itu harus ada pengakuan. Jadi tidak hanya dalam masyarakat saja, tapi juga dalam pemerintah. Nah, contohnya seorang guru, ya. Guru itu dikatakan atau diakui pemerintah secara legal jika sudah terdapat SK atau bisa dibuktikan dengan SK atau surat keputusan pengangkatan guru sebagai bagian dari komponen kependidikan. Lalu syarat yang terakhir adalah menggeluti pengetahuan alam secara khusus. Menggeluti pengetahuan secara khusus. Jadi maksudnya di sini, misalkan contohnya, ya, guru matematika. Jadi guru ini menggeluti ilmu matematika itu tersebut. Jadi bukan secara universal, tapi ini khusus. Tujuannya untuk apa, ya? Agar guru ini mampu menguasai bidang ilmu tersebut dan juga dapat memberikan pengajaran terhadap matematika kepada peserta didik dengan baik. Seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Guru yang profesional dapat menjadi contoh atau role model bagi peserta didik. Berikan minimal 3 contoh konkret guru menjadi role model bagi peserta didik di luar pembelajaran atau di luar sekolah. Baik, yang pertama adalah perilaku, ya. Perilaku dan sikapnya di masyarakat. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi guru juga harus berperilaku baik di lingkungan masyarakat. Bagaimana cara bersosialisasi dengan baik dan yang lainnya. Jadi siswa juga akan mencontoh guru. Oh, ternyata guru saya itu di lingkungan masyarakat juga memiliki perilaku dan interaksi yang baik. Yang kedua, tidak membeda-bedakan individu. Jadi jika di dalam sekolah itu tidak membeda-bedakan individu atau siswa kita, jadi dianggap semua sama oleh guru tersebut, tidak membeda-bedakannya. Begitu juga berlaku di luar. Misalkan sedang di lingkungan masyarakat juga guru jangan membeda-bedakan. Misalkan guru harus bergaul dengan sesama guru atau dengan pendidikan yang sama dan tidak mau berbaur dengan orang-orang desa atau orang-orang, mohon maaf, mungkin dalam pendidikannya kurang, yaitu salah, ya, salah besar menurut saya. Jadi guru tidak boleh membeda-bedakan tersebut. Guru harus dapat berbaur di lingkungan masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang setiap individu. Lalu yang ketiga, tanggung jawab. Nah, menurut saya ini faktor yang paling penting, ya. Karena tanggung jawab ini
juga dapat ditiru oleh siswa atau peserta didik kelak. Jadi tanggung jawab guru ini sangat besar ya dalam mencerdaskan bangsa menuju bangsa yang lebih baik, bangsa yang lebih maju, mencerdaskan penerus-penerus atau generasi muda. Itu juga dapat ditiru oleh siswa kelak, entah siswa tersebut jadi guru atau tidak, tapi dia memiliki rasa tanggung jawab yang besar juga, yang seperti dijelaskan atau digambarkan oleh guru tersebut. Pertanyaan yang ketiga, salah satu standar kompetensi inti guru pada aspek pedagogik adalah berkomunikasi secara empatik dengan siswa. Terangkan pernyataan tersebut dan beri satu contohnya. Komunikasi secara empatik itu adalah penyampaian pesan yang menunjukkan indikasi saling mengerti dan saling memahami dari kedua belah pihak. Contoh, ada seorang siswa yang curhat atau mengeluarkan unek-uneknya kepada guru tersebut bahwa dia sering dibully di dalam kelas. Guru ini menanggapi dengan rasa bahwa dia juga ada di posisi siswa tersebut. Dia bisa merasakan apa hal yang diceritakan atau diberitahu oleh siswa tersebut dan tahu bagaimana jalan keluarnya atau mencari jalan keluarnya. Lalu pertanyaan keempat dan pertanyaan yang terakhir adalah guru tidak hanya memberikan layanan pembelajaran tetapi juga bimbingan dan konseling. Salah satu asas dalam bimbingan dan konseling adalah asas kerahasiaan. Terangkan asas tersebut beserta satu contohnya. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang keempat atau yang terakhir ya. Jadi di bimbingan konseling itu ada asas kerahasiaan ya. Jadi asas ini berhubungan dengan rahasia individu atau rahasia peserta didik ya, biasanya kalau bimbingan konseling BK itu bersifat data atau persoalan. Dalam hal ini pembimbing akan menjaga rahasia dari data individu terhadap orang lain dan menjamin rasa aman terhadap pandangan buruk dari orang lain. Jadi di sini tidak peran pembimbing konseling itu atau bimbingan konseling itu menjaga rahasia individu terhadap orang lain. Biasanya semua data tersebut disimpan di tempat khusus dan hanya dapat diakses oleh pembimbing tersebut. Nah, contohnya adalah data pribadi konseling atau data pribadi gampangnya itu data pribadi dari dari para siswa tersebut. Atau mungkin ada siswa yang bermasalah itu ada datanya dan itu juga bersifat rahasia, tidak diberitahukan kepada orang lain gitu, untuk menjaga nama baik dan juga tidak melanggar hak privasi orang tersebut gitu. Mungkin saya rasa itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan tadi ya. Semoga dapat menjawab dan teman-teman yang menonton video ini merasa puas, atau mungkin yang tidak berkenan dengan kata-kata saya atau kata-kata saya masih kurang, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.